Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami dengan materi ketenaga kerjaan dan pembangunan di Madura. Sebelumnya, perkenalkanlah nama-nama dari kelompok 3. Yang pertama ada Eka Briza Erdiana dengan NIM 01. Yang kedua ada Nur Aini Islamia dengan NIM 02. Yang ketiga ada Ahmad Afafi dengan NIM 11. Yang keempat ada Aditya Saputra dengan NIM 24. Dan yang kelima ada saya sendiri, Febri Juan Saputra dengan NIM 29. Yang keenam ada Nisrina Rida Aziza dengan NIM 35. Yang ketujuh ada Anis Marta Tiffany dengan NIM 36. Yang ke-8 ada Eka Nur Afifa dengan NIM 39. Yang ke-9 ada Fionanda Aprilia. Baik, di sini mungkin teman-teman sudah bisa mengetahui bahasanya di Pulau Madura terdapat 4 kabupaten. Ada Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan juga Kabupaten Sumeneb. Yang pertama, Kabupaten Bangkalan yang akan dipaparkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Saputra, NIM 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketenaga kerjaan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Dapat kita lihat di dalam tabel ini tentang proporsi penduduk menurut kelompok usia di Bangkalan pada tahun 2018. Dapat dilihat bahwa jumlah penduduk pada tahun tertinggi terdapat pada rentang usia 15 sampai 19 tahun dengan jumlah 99.635 jiwa. Kemudian menempati urutan kedua terdapat pada rentang umur 20 sampai 24 tahun dengan jumlah 97,285.000 jiwa. Pada umur ini dikategorikan sebagai penduduk usia ideal atau usia produktif yang dapat menjadi potensi untuk pembangunan di daerah sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dari segi pendidikan serta umur yang ideal. Usia produktif sendiri berada pada rentang usia 15 sampai 24 tahun dan usia non produktif pada usia 65 tahun ke atas. Jika dilihat berdasarkan tabel di atas, menandakan bahwa masyarakat di Bangkalan memiliki jumlah masyarakat yang produktif dibandingkan yang non-produktif. Hal ini membuat tingkat ketenaga kerjaannya akan terus bertambah dan akan membantu pembangunan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Pembahasan selanjutnya yaitu jumlah angkatan ketenaga kerjaan di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2018 dan tahun 2019. Dapat dilihat pada tabel di atas bahwasannya jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2018 sebanyak 494.269 orang dan pada tahun 2019 menurun sebanyak 35.957 orang menjadi sebesar 458.312 orang. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai masalah seperti kurangnya lapangan pekerjaan dan juga kurangnya fasilitas-fasilitas untuk menunjang kegiatan pekerjaan di daerah Bangkalan itu sendiri. Selanjutnya yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK dan tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada tahun 2018 dan 2019. Dapat dilihat pada tabel pada bagian TPAK mengalami penurunan pada tahun 2019, di mana pada tahun 2018 TPAK sebesar 68,86% dan pada tahun 2019 TPAK menurun menjadi 63,11%. TPAK pada Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 sebesar 63,11%, yang berarti pada 100 penduduk yang memiliki usia kerja atau usia produktif, sekitar 63 orang termasuk dalam angkatan kerja dan sebanyak 37 orang bukan angkatan kerja. Selain itu, dapat diartikan juga jika dari 1.000 orang penduduk usia kerja,
Sekitar 631 orang diantaranya aktif secara ekonomi. Sedangkan pada bagian TPT Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan pada tahun 2019, di mana pada tahun 2018 TPT sebanyak 5,25%, pada tahun 2019 TPT naik menjadi 5,84%. Naiknya TPT di Kabupaten Bangkalan ini menandakan bahwa tingkat pengangguran di sana semakin bertambah dibandingkan pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan semakin ketatnya tingkat persaingan di lapangan usaha serta keterbatasan ketersediaan lapangan usaha. Sebagian orang berusaha dengan meningkatkan kualitas keterampilan yang dimiliki. Namun, seiring dengan kondisi tersebut, muncul permasalahan yaitu lulusan pendidikan tinggi masih banyak yang tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Salah satunya disebabkan karena sebagian besar lulusan tinggi cenderung enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang ditamatkan, sehingga sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi pengangguran. Kemudian yaitu tingkat pengangguran terbuka atau TPT menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019. Dilihat berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, TPT untuk pengangguran tertinggi terdapat pada pendidikan sekolah menengah atas, yaitu sebesar 22,54%. Disusul TPT pendidikan pada jenjang universitas sebesar 20,8%. Untuk pengangguran tingkat pendidikan SMP dan sekolah dasar masing-masing 6,03% dan 1,52%. Hal ini menandakan bahwa semakin tingginya pendidikan, mereka memilih-milih jenis pekerjaan yang sesuai dengan tingkat kelulusannya. Baik, di sini saya Anis Marta Tiffany, NIM 36 ingin melanjutkan tentang pembangunan di Kabupaten Bangkalan. Pada tabel perkembangan tingkat IPM pada tahun 2016 sampai 2018 di Kabupaten Bangkalan ini tidak stabil dikarenakan mengalami kenaikan dan penurunan. Dapat dilihat pada tahun 2016 yaitu tingkat IPM-nya 62,06%. Sedangkan di 2017 itu mengalami penurunan yaitu 62,3%. Dan di tahun 2018 ini mengalami kenaikan lagi yaitu 62,87%. Kemudian selanjutnya sumber daya manusia di Bangkalan, yaitu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme sumber daya manusia, memantapkan penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan inovatif. Yang terakhir yaitu melakukan pendataan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, tabel jumlah sekolah, murid, dan guru Kabupaten Bangkalan tahun 2018, di mana pada jumlah sekolah ini tingkat tertingginya yaitu terdapat di tingkat SD, sedangkan tingkat terendahnya yaitu di tingkat SMK yaitu 64. Sedangkan di jumlah muridnya tertingginya terdapat di tingkat SD dengan jumlah siswa 102.585 dan terendahnya di tingkat RA yaitu 4.352. Sedangkan di jumlah guru tersendiri yaitu 5.477 di tingkat SD dan tingkat terendahnya yaitu 323 di tingkat RA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah Kabupaten Sampang. Baik, di sini pada tahun 2018 dari data Pusat Badan Statistik banyak pencari kerja menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin di Kabupaten Sampang. Menurut data dari tabel,
Banyaknya pekerja menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin di Kabupaten Sampang. Lulusan diploma atau sarjana lebih banyak mencari pekerjaan dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lainnya seperti SMP sederajat dan SMA sederajat. Dan banyaknya pencari kerja lulusan diploma atau sarjana yang mencari pekerjaan. Selisih antara pencari kerja laki-laki dan juga pencari kerja perempuan sangatlah tipis, yaitu hanya 60 orang dari jumlah 283 pencari kerja laki-laki dan 223 pencari kerja perempuan. Selanjutnya, banyaknya pencari kerja yang terdaftar dan yang dapat ditempatkan menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin di Kabupaten Sampang. Menurut data, banyaknya pencari kerja yang terdaftar dan yang dapat ditempatkan menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin di Kabupaten Sampang. Ternyata jumlah penduduk yang ditempatkan untuk bekerja lebih besar daripada jumlah penduduk yang terdaftar untuk bekerja. Bagi penduduk yang ditempatkan terdiri dari 699 jumlah penduduk perempuan dan 455 jumlah penduduk laki-laki. Hal ini berarti bahwa penduduk perempuan lebih banyak ditempatkan untuk bekerja daripada laki-laki. Baik, selanjutnya kami menjelaskan tentang kependudukan dan pembangunan di Kabupaten Sampang. Yang pertama, jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan dan jenis kelamin di Kabupaten Sampang pada tahun 2019. Bisa kita lihat dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut jenis kelamin dan jenis kegiatan, angkatan kerja laki-laki sebesar 274,703 orang dan angkatan kerja perempuan sebesar 198,416 orang. Hal ini menandakan bahwa angkatan kerja laki-laki lebih banyak yang menjadi angkatan kerja daripada perempuan, di mana angkatan kerja terdiri dari jenis kegiatan bekerja dan pengangguran terbuka. Kemudian yang bukan angkatan kerja jika dilihat dari jenis kelamin berbanding terbalik dengan angkatan kerja, di mana dengan bukan angkatan kerja laki-laki sebesar 66,156 orang dan bukan angkatan kerja perempuan sebesar 172,989 orang, di mana jenis kegiatannya terdiri dari sekolah, mengurus rumah tangga, dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya adalah data menurut penduduk berumur 15 tahun ke atas, menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kegiatan di Kabupaten Sampang di tahun 2019. Bisa kita lihat data tersebut. Menurut data di atas, secara keseluruhan pendidikan tertinggi yang ditamatkan dari 0 sampai 3, kategori angkatan kerja mulai dari bekerja, total keseluruhan 459,807, dan kategori angkatan kerja mulai dari yang kedua pengangguran, total keseluruhan 13,312, dan jika di total keduanya adalah 473,119 yang diakumulasikan dalam persentase bekerja terhadap angkatan kerja adalah 9,719. Selanjutnya, di penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Sampang pada tahun 2019, bisa kita lihat data di atas. Status pekerjaan utama itu terdiri dari berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar, buruh, karyawan, pegawai, pekerja bebas, dan bekerja keluarga atau tak dibayar. Menurut data di atas dapat disimpulkan bahwa status pekerjaan utama dan jenis kelamin dan
Yang pertama, dari keseluruhan jumlah penduduk sebesar 459,807 orang yang disurvei, jumlah laki-laki bekerja lebih banyak daripada jumlah perempuan, yaitu laki-laki sebesar 256,256 dan perempuan sebesar 196,551 orang. Yang kedua, untuk jenis kelamin laki-laki, pekerjaan yang paling diminati menurut data di atas adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar, yaitu sebesar 95,939 orang yang memiliki pekerjaan tersebut. Lalu yang ketiga, untuk jenis kelamin perempuan, pekerjaan yang paling diminati menurut data tersebut adalah pekerja keluarga atau tak dibayar, yaitu sebesar 115,696 orang dari total penduduk perempuan, yaitu 196,551. Selanjutnya adalah Kabupaten Pamekasan. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang dipresentasikan teman saya. Perkenalkan, nama saya Eka Nur Afifah, NIM 39. Di sini saya akan menjelaskan dalam Kabupaten Pamekasan. Pada slide 1 ini terdapat jumlah penduduk Pamekasan. Data penduduk hasil perhitungan proyeksi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan menunjukkan bahwa jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak 871.497 jiwa. Terdiri dari 423.587 laki-laki dan 447.910 perempuan. Laju pertumbuhan penduduk di tahun 2018 ini sebesar 0,10%. Data penduduk hasil perhitungan proyeksi Badan Pusat Statistik ini menunjukkan kecamatan yang paling besar terdapat pada Kecamatan Palenggaan dengan laki-laki 53.704 dengan perempuan 51.355 dengan total 105,59.000. Pada data profil ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan, hasil hitungan proyeksi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan menunjukkan bahwa pada bukan angkatan kerja pada tahun 2017 lebih rendah daripada 2018, di mana pada 2017 dengan angka 188.551, sedangkan pada tahun 2018 dengan jumlah 202.485. Dengan angkatan kerja pada tahun 2018 mengalami kerendahan dibanding dengan 2017, di mana 2017 dengan jumlah 463.401, sedangkan pada 2018 458.086. Pada tingkat partisipasi angkatan kerja berdasarkan persenanya meningkat pada tahun 2018, di mana 69,35% dengan tingkat kesempatan kerja pada 2018 yaitu 97,8%. Pada jumlah pencari kerja terdaftar menurut tingkat pendidikan tertinggi yang diamatkan dan jenis kelamin di Kabupaten Pamekasan menunjukkan bahwa jumlah pencari pekerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di tahun 2018 adalah dengan 1.691 orang, dengan pencari kerja laki-laki sebanyak 746 orang dan 945 pencari kerja perempuan. Dari jumlah tersebut terdapat 51,38% berijazah diploma 4 atau sarjana strata 1.
Pada banyaknya pencari kerja yang terdaftar menurut jenis kelamin pada tabel di Kabupaten Pamekasan, terdapat jenis laki-laki dengan total 746 orang, dengan perempuan 945 orang. Dengan semua ini kita jumlah dengan 1691. Dari kedua jenis ini yang mengalami kenaikan terdapat pada bulan November dan Desember, di mana bulan November dengan laki-laki dengan jumlah 226 jiwa dan perempuan 187 jiwa. Sedangkan pada bulan Desember terdapat laki-laki 185 jiwa dan sedangkan untuk yang perempuan 341 jiwa. Baik, selanjutnya masuk pada tabel perkembangan tingkat IPM Kabupaten Pamekasan pada tahun 2017 sampai 2018. Yang pertama yaitu IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Pada 2017, IPM Pamekasan mencapai 64,93 dan di tahun 2018 mencapai 65,41. Yang selanjutnya yaitu Indeks Pendidikan yang terdiri dari Harapan Lama Sekolah atau EYS yang pada 2017 mencapai 13,61 dan di tahun 2018 mencapai 13,62. Kemudian pada rata-rata lama sekolah atau MYS pada tahun 2017 mencapai 6,25 dan di tahun 2018 mencapai 6,35. Yaitu yang selanjutnya mencapai pada indeks daya beli. Yang pertama ada pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita pada tahun 2017 mencapai 83,11 dan di tahun 2018 mencapai 85,36. Baik, selanjutnya masuk pada rasio pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Pada tahun pelajaran 2017-2018, fasilitas pendidikan prasekolah di Kabupaten Pamekasan berjumlah 755 unit yang terdiri dari 278 TK dan 477 RA atau BA. Tenaga pengajar prasekolah berjumlah 3.726 guru untuk membimbing 25.985 siswa. Jadi setiap guru akan membimbing sekitar 7 siswa. Fasilitas pendidikan tingkat SD atau MI berjumlah 782 lembaga yang menampung 86.131 siswa. Sekolah dasar di Kabupaten Pamekasan terdiri dari 411 SD negeri, 50 SD swasta, dan madrasah ibtidaiyah berjumlah 318 lembaga. Pada tingkat SLTP atau MTS terdapat 373 unit sekolah untuk menampung 49.905 siswa. Sedangkan pada tingkat SLTA atau MA tercatat sebanyak 185 sekolah. Untuk memperluas kesempatan belajar di Kabupaten Pamekasan sudah berdiri 1.402 sekolah madrasah diniyah dan 340 pondok pesantren. Pada tahun pelajaran 2017-2018, kedua lembaga ini masing-masing menampung 1.307, 446 siswa, dan 90.512 santri. Dengan tenaga pengajar 25.634 ustadz dan 6.690 pengasuh. Salah satu faktor keberhasilan pendidikan adalah efektivitas dalam proses belajar mengajar. Idealnya, setiap kelas maksimal menampung 25 siswa dan setiap guru maksimal mengajar 15 siswa. Untuk melihat ideal tidaknya proses belajar mengajar dalam kelas adalah melalui rasio antara murid dan guru. Seluruh jenjang pendidikan di Kabupaten Pamekasan, baik negeri maupun swasta, memiliki rasio murid dan guru yang cukup ideal. Rasio guru dan murid tertinggi tercatat di lembaga pondok pesantren yang mencapai 13,5, artinya setiap guru bertanggung jawab terhadap 14 murid, sedangkan rasio terendah adalah perbandingan guru dan murid pada lembaga pendidikan madrasah ibtidaiyah, yakni sekitar 5,4%. Selanjutnya adalah Kabupaten Sumeneb.
Jumlah penduduk dan persebaran penduduk di Kabupaten Sumeneb. Dilansir dari BPS Kabupaten Sumeneb, kabupaten ini memiliki jumlah penduduk sebesar 1.085.227 jiwa, dengan wanita sebesar 568.905 dan laki-laki sebesar 516.322 jiwa pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 sendiri, jumlah penduduknya adalah 1.088.918 jiwa, dengan laki-laki sebesar 517.987 jiwa dan perempuan sebesar 507.924 jiwa. Persebaran penduduk di Kabupaten Sumeneb tahun 2018. Data tahun 2018, bila dilihat per kecamatan, jumlah penduduk terbanyak ada di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kota dan Pragaan. Tahun 2018, di Kecamatan Kota, penduduknya mencapai 73.657 jiwa, sementara di Kecamatan Pragaan terdapat 67.833 jiwa. Di Kabupaten Sumeneb, seperti halnya di daerah lainnya, wilayah yang memiliki angka kepadatan paling tinggi umumnya adalah daerah kecamatan perkotaan. Di Kabupaten Sumeneb terdapat 3 kecamatan yang memiliki kepadatan di atas 1.000 jiwa per kilometer persegi. Ketiga kecamatan itu adalah Kota Sumeneb, Kalianget, dan Pragaan. Seperti terjadi di kabupaten lain, sebagai ibu kota kabupaten, keberadaan Kecamatan Kota Sumeneb sudah tentu menjadi sentral pertumbuhan. Pembangunan fisik dengan segala fasilitas tak terhindarkan lebih banyak bermunculan di Kecamatan Sumeneb. Bagi kalangan wisata, tentu wajar jika mereka memilih menanamkan modal dan membuka usaha di lokasi yang menguntungkan. Yang menarik hasrat penduduk membuka usaha dan melakukan berbagai aktivitas yang dibutuhkan di Kecamatan Sumeneb untuk saat ini di antara sekian banyak kecamatan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Kecamatan Sumeneb Kota jelas kondisinya paling maju, bahkan dibandingkan dengan Kecamatan Kalianget sekalipun. Kecamatan Sumeneb ini tampak lebih maju. Secara umum, komposisi penduduk Kabupaten Sumeneb lebih banyak penduduk jenis kelamin perempuan dibanding jenis kelamin laki-laki. Jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja di Sumeneb tahun 2018. Angkatan kerja dibagi menjadi 2, bekerja dan pengangguran. Dilansir dari BPS di Sumeneb, tercatat orang yang bekerja adalah sebanyak 608.592 jiwa dan pengangguran sebesar 11.067 jiwa. Sedangkan bukan angkatan kerja dibagi menjadi 3, yaitu sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya, yang terdiri dari 71.608 sekolah, 141.005 mengurus rumah tangga, dan 34.077 lainnya, yang jika ditotal mencapai 246.690 jiwa. Presentase angkatan kerja dan kesempatan kerja menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Sumeneb tahun 2018. Dilansir dari bps.go.id, tingkat pendidikan dibagi menjadi 6. Tidak tamat sekolah dasar SLTP, SLTA, sarjana muda, dan sarjana. Tidak tamat SD, angkatan kerjanya 451.812 jiwa. Kesempatan kerjanya 450.359 jiwa. Sekolah dasar angkatan kerjanya 90.641 jiwa dan kesempatan kerjanya 86.249 jiwa. SLTP angkatan kerjanya 73.613 jiwa dan kesempatan kerjanya 71.368 jiwa. SLTA angkatan kerjanya 5.436 jiwa dan kesempatan kerjanya 5.375 jiwa. Sarjana muda angkatan kerjanya 4.194 jiwa
dan kesempatan kerjanya 3.982 jiwa. Dan yang terakhir adalah sarjana, angkatan kerjanya 30.275 jiwa dan kesempatan kerjanya 29.520. 3 persoalan ketenaga kerjaan di Sumeneb menurut Bupati Busyra. Yang pertama adalah timpangnya pertumbuhan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia terutama di sektor formal. Yang kedua, tuntutan skill dunia kerja dewasa ini semakin tinggi. Ditambah yang ketiga, keterbatasannya akses informasi penyediaan tenaga kerja kepada masyarakat. Guna mengatasinya, pemerintah Kabupaten Sumeneb memang sudah secara rutin menggelar job fair sebagai salah satu implementasi dan komitmen dalam menekan angka pengangguran. Namun hal itu masih terbilang lambat. Mobilitas di Sumeneb. Migrasi rakyat Sumeneb ke Pulau Jawa, Kalimantan, dan luar negeri rata-rata ke Arab Saudi dan Malaysia. Migrasi kerja awal penduduk Sumeneb dimulai ke berbagai daerah di Jawa, kemudian melebar ke luar Pulau Jawa, melebar lagi ke Arab Saudi dan Malaysia. Sejarah ini awal migrasi penduduk Sumeneb sebenarnya secara individual sudah dimulai seiring dengan kemerdekaan Indonesia. Gejala migrasi kerja kemudian menjadi secara massal pada tahun 1990 ketika pulau di Kalimantan yang menjadi daerah tujuan terbanyak dari pekerja migran Sumeneb kemudian terjadi konflik sosial di Sangau, Kalimantan Barat, diikuti Sampit, Kalimantan Tengah tahun 2004. Arus migrasi kerja dari Sumeneb menjadi lebih besar lagi ketika harga tembakau di Madura sebagai komoditas utama turun ke harga yang paling rendah dalam sejarah perdagangan tembakau. Dua masalah terbesar yang dihadapi penduduk Sumeneb tersebut mendorong mereka melakukan migrasi kerja ke Arab Saudi yang membutuhkan banyak tenaga kerja di sektor domestik, pabrik, dan bangunan, juga ke Malaysia yang membutuhkan tenaga kerja di sektor perkebunan sawit. Kepala Disnaker Trans Sumeneb menjelaskan bahwa daerahnya lumbung tenaga kerja ilegal. Berdasarkan data Disnaker Trans Sumeneb, jumlah TKI baik yang melalui jalur legal dan ilegal mencapai 3.300 TKI. Sumeneb tertinggi kedua secara nasional setelah Sumatera Utara. Menurutnya, TKI terbesar dari Arjasa, sisanya tersebar di sejumlah daerah seperti Kangean, Sapeken, Ambunten, dan Batu Putih. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya, Fionanda Aprilia, akan menjelaskan tentang pembangunan di Kabupaten Sumeneb. Pembangunan itu dilaksanakan pada dasarnya mempunyai satu tujuan, yaitu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai manusia seutuhnya. Indikator kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan acuan peningkatan dari segi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kebutuhan dasar manusia lainnya. Di antara kualitas pendidikan maupun kesehatan, peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan kebutuhan infrastruktur, kebutuhan dasar, dan lain sebagainya. Semua indikator tersebut dapat dirangkum ke dalam Indeks Kesejahteraan Masyarakat sebagai Indeks Pembangunan Manusia atau biasa kita kenal dengan IPM, di mana indikator tersebut terdiri dari Indeks Kesehatan Masyarakat, Indeks Pendidikan Masyarakat, dan juga indeks daya beli masyarakat. Suatu wilayah dikatakan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya apabila indeks pembangunan manusianya mengalami peningkatan. Dalam konteks pembangunan daerah IPM ditetapkan sebagai salah satu ukuran indikator penting yang harus dicantumkan sebagai dasar pola pembangunan daerah. Hal ini menandakan bahwa IPM itu menduduki satu posisi yang penting dalam manajemen pembangunan daerah, serta sebagai indikator sejauh mana pola pembangunan daerah dapat mensejahterakan masyarakat.
Setelah kita mengetahui kegunaan dari IPM, berikut adalah perkembangan tingkat IPM di Kabupaten Sumeneb pada tahun 2016 sampai dengan 2018. IPM dengan satuan persen pada tahun 2016 hingga 2018 menunjukkan peningkatan yang positif, di mana pada tahun 2016 menunjukkan angka 63,42% dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu pada angka 64,28%. Dan juga pada tahun 2018 IPM pada Kabupaten Sumeneb mengalami peningkatan di angka 65,25%. Selanjutnya adalah sumber daya manusia di Kabupaten Sumeneb. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Sumber daya manusia merupakan subjek utama dalam pembangunan, sehingga sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan produktif menjadi penentu keberhasilan akan pembangunan. Dengan sumber daya yang berkualitas, Kabupaten Sumeneb akan melahirkan generasi yang unggul yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, serta mampu bersaing di tingkat regional, nasional, bahkan di tingkat internasional. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut dilakukan melalui upaya pemerataan dan perluasan aspek pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari peningkatan angka rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan peningkatan angka IPM. Sedangkan peningkatan kualitas kesehatan ditunjukkan dengan peningkatan angka harapan hidup masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk upaya pengentasan kemiskinan juga menjadi langkah strategis dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari peningkatan daya beli masyarakat dan penurunan angka kemiskinan. Telah kita ketahui sebelumnya, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM yaitu salah satunya melalui pendidikan. Berikut saya tampilkan tabel jumlah sekolah, murid, dan guru Kabupaten Sumeneb pada tahun 2018. Pada tingkat TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA, dan MA. Jumlah sekolah dengan angka tertinggi yaitu pada tingkat SD, yaitu dengan jumlah 649, dan yang terendah adalah pada tingkat SMA, yaitu hanya 84 sekolah. Untuk jumlah murid tertinggi pada tingkat SD, yaitu 57.876, dan yang terendah pada tingkat SMA, yaitu 8.339. Sama dengan jumlah sekolah dan jumlah murid, jumlah guru yang tertinggi juga berada pada tingkat SD, yaitu 7.455 guru. Dan juga jumlah guru yang terendah yaitu pada tingkat SMA, yaitu hanya 1.681. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Kabriza Diana NIM 01 akan menjelaskan mengenai ketenaga kerjaan asal Madura yang berprofesi sebagai tenaga kerja Indonesia atau TKI. Masyarakat Madura yang mayoritas penduduknya menjadi tenaga kerja Indonesia atau TKI yang melakukan mobilitas ketenaga kerjaan. Di setiap kabupaten, tadi sudah dijelaskan beberapa mobilitas yang terjadi di Pulau Madura, yang mayoritasnya adalah TKI. Yang pertama yaitu faktor pendorong masyarakat Madura.
menjadi tenaga kerja Indonesia atau TKI antara lain dilatar belakangi oleh 1. Budaya kerja keras, 2. Budaya merantau, 3. Budaya pernikahan dini yang berujung pada kesulitan ekonomi dan konflik rumah tangga, 4. Kesempatan kerja di daerah asal yang terbatas, 5. Budaya kekerabatan yang mendorong untuk menyusul kerabat yang sudah menjadi TKI sebelumnya. 6. Motivasi yang tinggi sebagai umat Islam dan umroh yang membutuhkan banyak biaya. Yang kedua yaitu permasalahan tenaga kerja Indonesia atau TKI asal Madura. 1. TKI asal Madura tidak berdokumen atau dapat dikatakan sebagai TKI ilegal. Permasalahan yang kedua yaitu diberangkatkan dan ditempatkan secara ilegal oleh perorangan atau tekong. Permasalahan ketiga yaitu pelanggaran kontrak kerja. Yang keempat, perilaku negatif atau curang dan tidak taat peraturan. Yang kelima, usia terlalu muda atau terlalu tua. Serta yang keenam yaitu tingkat pendidikan rendah diakibatkan atau disebabkan karena tidak sekolah atau hanya lulus sekolah dasar. Selanjutnya yang ketiga yaitu dampak dari maraknya tenaga kerja Indonesia atau TKI asal Madura. Berdampak terhadap pertama, konflik rumah tangga yang akan menimbulkan perceraian, perselingkuhan, pembunuhan atau carok karena terjadinya perselingkuhan, kenakalan anak, peredaran narkoba, serta terlantarnya potensi sumber daya alam di daerah asal. Selanjutnya yang keempat yaitu kebijakan yang harus dibuat oleh pemerintah dalam menghadapi masalah tenaga kerja Indonesia atau TKI asal Madura. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Yang kedua, membuka lapangan kerja yang luas bagi masyarakat Madura. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan dokumentasi tenaga kerja Indonesia atau TKI legal dengan prosedur dan persyaratan yang lebih mudah dan lebih murah. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang resiko menjadi tenaga kerja Indonesia atau TKI ilegal. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjadi tenaga kerja Indonesia atau TKI yang legal atau berdokumentasi lengkap, mempunyai bekal keterampilan bahasa dan kerja sesuai dengan yang dibutuhkan di tempat kerjanya. Sekian penjelasan dari saya. Berikutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Itulah tadi hasil kerja kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya mewakili dari kelompok 3. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.